Salam Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Harapan kami sehat dan dapat kita mengikuti persekutuan lanjut usia bersama-sama walaupun melalui media online. Hari ini kita bernyanyi bersama dan mendengarkan firman Tuhan dengan tema setia sampai akhir. Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus bertumbuh di dalam Kristus apapun yang terjadi, dimanapun kita berada. Terus berharap kepada Tuhan dan memikul salibnya. Itulah sebagai kesaksian kita mengimani Kristus yang kita sembah dan kita kenal di dalam kehidupan kita. Mari kita mendengarkan nanti firman Tuhan yang disampaikan oleh Penatua Ima Helianti Kesuma. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan pimpinan-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Hari ini Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memberikan roh hikmat bijaksana bagi kami, agar kami mampu memahami firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa setia kepadamu ketika kami menjalani masa tua kami ini Tuhan. Kami tetap berpegang kepada Engkau. Sejak kami memilih Engkau menjadi juru selamat kami boleh memenangkan kehidupan ini bersama dengan Engkau di dalam suka duka yang kami alami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang menyucikan kami, mengampuni kami dari dosa dan kesalahan kami, agar kami berlayak menerima firman-Mu. Berkati Penatua Ima yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus, agar dia boleh memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajar berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Bumi kasih padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Opa Oma, mari kita bersama-sama membaca Mazmur
Mazmur 9 ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mood Laden Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmurlah bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung, jatuh, dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya berdiri untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan adil dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Demikian Mazmur yang sudah kita baca dan dengar bersama. Amin. Salam sehat, penuh semangat. Selamat berjumpa Oma, Opa di dalam persekutuan lansia GKI Jati Asih. Opa, Oma yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini, biarlah ucapan syukur yang tiada hentinya kami naikkan kepadamu. Jika hari ini ada dan kami boleh menikmati dengan sukacita, itu hanya karena kasih karunia Tuhan yang hadir untuk kami. Saat ini Tuhan, kami mengundang Tuhan hadir bersama dengan kami. Kami ingin membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberi pengertian kepada kami, sehingga kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki melalui firman ini. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami menyiapkan hati kami untuk diisi firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Opa, Oma, kita akan buka Alkitab kita dan kita akan membacanya dan merenungkannya. Kali ini kita akan membaca dari Yohanes 12 ayat yang ke-20 sampai 33. Saya akan bacakan untuk Oma, Opa ya. Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas.
Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka. Katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sedemikian jauh sebagian firman Tuhan telah kita baca. Tema untuk persekutuan lansia pada saat ini adalah setia sampai akhir. Opa Oma, saya punya sebuah film yang inspiratif, ya, yang akan membawa kita untuk memahami tema ini, yaitu tema setia sampai akhir. Kita akan menonton film ini bersama-sama terlebih dahulu. Heart beats fast, colors and promise.
Sebuah film yang inspiratif. Di sebuah stasiun kereta api di Tokyo, Jepang, berdiri sebuah patung perunggu seekor anjing yang bernama Hachiko. Patung ini sebagai tugu prasasti atau peringatan tentang kesetiaan yang luar biasa dari seekor anjing kepada tuannya. Hachiko dengan setia menunggu Profesor Hidesaburo yang setiap kali setelah mengajar dia kembali di stasiun kereta api tersebut. Dia mengajar di luar kota. Hachiko tetap melakukan ini dengan setia menunggu tuannya setiap hari. Hingga suatu ketika profesor ini mengalami musibah. Ketika sedang mengajar, ia terjatuh dan meninggal dunia. Hachiko tetap menunggu tuannya di stasiun kereta api setiap hari. Bukan hanya beberapa hari atau beberapa bulan. Konon, Hachiko melakukan ini hingga 9 tahun lamanya. Video pendek ini menjelaskan makna kesetiaan. Cerita legenda tentang Hachiko ini pun bahkan diangkat di layar lebar. Berhubungan dengan makna kesetiaan, bagaimana dengan kita? Apakah akan tetap setia sampai akhir melakukan firman Tuhan? Tetap mengandalkan Tuhan dan tetap taat kepada Tuhan sampai akhir. Kadang hal yang sederhana kita seringkali tidak setia. Ya, kita melakukan banyak hal yang dilarang. Melakukan ini itu yang seharusnya tidak kita lakukan. Misalnya, kebetulan saya di dapur ya, maka ada makanan yang manis. Tidak boleh makan manis, tapi tetap makan manis. Tidak boleh minum manis. Aku punya minuman manis, tapi akhirnya minum manis juga. Tidak boleh minum minuman beralkohol, tapi nyatanya minum juga. Ya. Dilarang untuk makan makanan goreng-gorengan seperti ini. Memilihnya pun goreng-gorengan. Ya. Ini banyak hal-hal yang saat ini kita lakukan dengan tidak setia. Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Kematian Yesus adalah bukti kesetiaan serta ketaatannya dan terjadi sesuai dengan rencana penggenapan janji Allah. Tuhan Yesus mengalami penderitaan, kematian hingga bangkit kembali. Anak manusia ini dimuliakan. Kemuliaannya dinyatakan melalui kematiannya di kayu salib. Kematian di kayu salib, ya, ini bukanlah sebuah kematian yang biasa saja, kematian yang konyol, melainkan kematian yang menghidupkan banyak orang. Perumpamaan yang dipakai adalah biji gandum. Ibarat sebuah biji gandum yang ditanam di dalam tanah, biji itu harus mati. Dia harus jatuh dan mati. Kemudian biji itu bertunas dan menumbuhkan kehidupan baru hingga menghasilkan lebih banyak sekali buah-buah.
Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi contoh bagi kita di zaman ini. Ada berbagai rupa-rupa godaan yang membuat kita mudah berpaling dari Dia. Saat ini kita diajak menghayati iman kita kepada Yesus. Ya. Apakah kita setia seperti Yesus? Saat ini ya, sebenarnya kita sedang menempuh perlombaan iman. Ya, kita sedang menempuh perlombaan iman. Ada seorang pelari ya yang telah berlari sejauh 32 km dalam lomba maraton Salomon di Inggris. Ya. Pelari ini tak henti berlari. Tiba-tiba dia berhenti lalu menumpang sebuah bis. Dia menumpang sebuah bis. Dan dia turun di daerah perpohonan dekat garis finish. Ya. Kemudian dia bergabung kembali ke dalam lomba. Lalu dia ditanya, "Mengapa berhenti?" Maka dijawabnya lah, "Karena kelelahan." Banyak dari kita memahami kelelahan tersebut. Kelelahan si pelari tersebut kita pahami karena saat ini pun kita sedang menempuh perlombaan iman dan kadangkala kita kelelahan. Ya. Ketika kita ingin memenangkan perlombaan iman itu, kita harus menyingkirkan dosa-dosa yang menghalangi langkah kita. Meninggalkan beban berat yang memperlambat laju langkah kita. Kita harus tetap setia kepada Tuhan meski kita mengalami banyak penderitaan. Di saat kondisi fisik kita makin melemah, memasuki masa lanjut usia penuh dengan kekhawatiran. Ada perasaan kesendirian, ada rasa sungkan ketika dianggap merepotkan. Banyak yang hilang, banyak yang sirna dalam kehidupan. Tetapi bila seseorang secara iman siap dan secara psikologis dapat menerima perubahan atau realita, patutlah kita bersyukur. Mampu merasakan penyertaan Tuhan dan memiliki kehidupan spiritual yang baik ketika di dalam kelemahan. Memampukan menggunakan waktu yang ada, ya, kesempatan yang diberikan Tuhan untuk melakukan banyak hal yang positif yang seturut dengan kehendak Tuhan. Agar kita tidak kelelahan, maka Alkitab mendorong kita untuk memusatkan perhatian kita kepada Kristus, untuk memperhatikan Dia daripada pergumulan-pergumulan yang sedang kita alami. Mengarahkan pandangan kita kepada Yesus yang memimpin kita, ya, membawa kita kepada kesempurnaan. Kita ditolong untuk tetap dekat dengan sumber kekuatan kita, supaya kita tetap setia sampai akhir. Perjalanan untuk tetap setia tidaklah mudah, tidak selalu mulus, dan tidak selalu indah dan menyenangkan. Bisa saja mengalami krisis iman, tapi tidak boleh terus-menerus terjerumus dalam kondisi ini. Segeralah bangkit, yakinlah Tuhan berjalan bersama, menopang ketika tersandung, dan menyemangati dengan teladan-teladan yang Tuhan berikan. Tuhan berbicara dengan kita lewat banyak hal, lewat berbagai macam cara. Tuhan
menjanjikan mahkota bagi siapa yang setia sampai akhir. Mahkota urusan Tuhan. Sementara bagian kita adalah setia dan bersyukur. Tuhan telah memilih kita menjadi alatnya. Oleh karena itu, tetaplah setia sampai akhir karena kita pilihan Allah. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Tetaplah setia sampai akhir. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami menghadap kehadirat Engkau, mengucapkan terima kasih atas tuntunan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah Engkau berikan. Biarlah firman ini ya Tuhan tumbuh pada setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Tuhan Allah yang hidup, yang menjadi penguasa atas hidup kami. Jika di antara kami ada yang mengalami kelemahan baik secara fisik maupun psikis, biarlah hanya sentuhan tangan-Mu saja ya Tuhan yang menyembuhkannya. Semua yang ada ini, yang kami miliki ini adalah milik-Mu.
Kami yakini ya Tuhan, Engkau juga yang tahu cara memulihkan kondisi fisik, menyembuhkan jiwa-jiwa yang terluka, dan mengubah kegelapan menjadi terang. Hanya Engkaulah ya Tuhan yang mampu melakukan. Jika saat ini Engkau izinkan terjadi pandemi COVID-19 dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan yang turut campur dalam mengatasi segala kesulitan. Untuk para pendeta dan pimpinan gereja ya Tuhan, bantulah mereka mengembalakan jemaat dengan cara-cara yang kreatif dan untuk menaruh kasih atas semua yang terjadi. Mampukanlah ya Tuhan setiap orang yang terkena dampak pada COVID-19 ini ya Tuhan, untuk tetap bertahan dan mengandalkan Engkau saja. Bagi yang saat ini bertambah usia, biarlah juga Tuhan belajar mengucapkan syukur dan mampu memanfaatkan waktu yang Tuhan tambahkan di dalam kehidupan untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak ya Tuhan pergumulan kami yang tidak bisa terungkap satu demi satu saat ini ya Tuhan. Tapi kami yakini bahwa Tuhan yang mendampingi dan menolong setiap kami dalam penyerataan dan pergumulan kehidupan kami. Sebentar kami akan kembali Tuhan ke masyarakat dan ke keluarga kami. Kiranya kasih karunia dan damai Allah Bapa kita yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya.